Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Sulastri dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang barudak? Mugia urang sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih semangat diajar? Nah, kedah siapnya? Hayu, kudu semangat. Dina kesempatan ayeuna Ibu bade ngawulang materi ngeunaan iklan layanan masyarakat. Satu acana mulai pembelajaran bahasa Sunda ieu, hayu urang ngadoa heula numutkeun agama sewang-sewang. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik anak-anakku. Pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai iklan layanan masyarakat. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya yaitu 3.6, mengidentifikasi ragam atau jenis informasi, bentuk, struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan. Lalu aspek keterampilannya 4.6 yaitu menyusun dan mengkomunikasikan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lalu selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pengajaran dina materi iklan layanan masyarakat ieu diantarana anu kahiji, yang pertama, siswa bisa nitenan iklan layanan masyarakat kalawan taliti. Artinya, siswa bisa memahami iklan layanan masyarakat dengan teliti. Anu kedua, siswa paham karena pedaran iklan layanan masyarakat. Jadi, siswa memahami dengan penjelasan iklan layanan masyarakat. Teras tujuan pengajaran anu katilu nyaeta siswa bisa nitenan iklan radio jeung televisi dina bahasa Sunda. Anu kaopat, siswa bisa maca iklan layanan masyarakat kalawan lafal jeung lentong anu merenah. Tah, anu kalima, siswa bisa nyusun iklan layanan masyarakat tina rupa-rupa jejer. Artinya, siswa bisa menyusun iklan layanan masyarakat dengan berbagai macam tema. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di materi iklan layanan masyarakat ini. Satu acan urang diajar iklan layanan masyarakat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iklan. Hidup apa untuk iklan teh naon? Ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu iklan. Iklan nyaeta wawaran kabalarea ngeunaan barang atawa jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa saperti koran, majalah, internet, radio,
jeung sajabana. Artinya, iklan itu adalah wawaran. Wawaran itu adalah informasi kepada semua orang mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang dalam media massa seperti koran, majalah, internet, radio, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, kita harus juga mengetahui macam-macam iklan, atau dalam bahasa Sundanya adalah rupa-rupa iklan. Apa saja rupa-rupa iklan itu? Anu kahiji nyaeta aya iklan sosial, anu kadua aya iklan dagang. Naon anu dimaksud iklan sosial? Iklan sosial nyaeta iklan anu tujuanana keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan nu hade atawa ulah milampah kagiatan. Artinya, iklan sosial itu adalah iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat supaya melakukan kegiatan yang baik atau positif atau tidak atau melarang melakukan suatu kegiatan. Jadi, ada yang berupa ajakan, ada juga yang berupa larangan. Kalau ajakan itu untuk yang kegiatan yang bersifat positif, kalau larangan itu untuk kegiatan yang bersifat negatif, ya. Lalu selanjutnya ada iklan dagang. Apa yang dimaksud dengan iklan dagang? Nah, di sini adalah iklan yang ditujukan supaya masyarakat itu membeli suatu produk yang diiklankan. Dalam bahasa Sundanya, iklan dagang nyaeta iklan anu ditujukan sangkan masyarakat meuli produk nu diiklankeun. Nah, itu rupa-rupa iklan. Jadi, rupa-rupa iklan itu ada dua jenis. Yang pertama, iklan sosial, yang kedua, iklan dagang. Sudah paham sampai sini anak-anak? Ya. Baik, kalau sudah paham akan kita lanjutkan ke contoh iklan, ya. Nah, contoh iklan di sini yang pertama tadi ada iklan apa? Iklan dagang, dan yang kedua ada iklan sosial. Nah, di sini ada iklan dagang. Contoh di sini, rasa napas henteu kamanisan. Rasanya pas, tidak terlalu manis. Lalu iklan sosial, hayu ngamimitian hirup bersih, kalawan kersa ngumbah panangan. Nah, ayo kita mulai hidup bersih dengan mencuci tangan, ya. Itu contoh iklan dagang dan iklan sosial. Selanjutnya akan Ibu terangkan mengenai iklan layanan masyarakat, karena tadi dari dua jenis iklan tersebut yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini yaitu iklan sosial atau iklan layanan masyarakat. Nah, apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukan ke masyarakat bari henteu miharep kauntungan. Maksudna umajak sangkan masyarakat migawe pagawean anu hade atawa ulah migawe pagawean anu teu hade. Artinya, iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mengharapkan keuntungan. Jadi tidak berharap keuntungan sama sekali. Maksudnya mengajak supaya masyarakat melakukan pekerjaan yang baik atau tidak melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nah, itu pengertian dari iklan layanan masyarakat. Lalu selanjutnya, apa ciri-ciri iklan layanan masyarakat? Ada yang tahu anak-anak? Ya, baik. Akan Ibu jelaskan. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat
anu kahiji henteu ngandung unsur komersial atau henteu ngarah keuntungan. Artinya yang namanya ciri iklan layanan masyarakat itu tidak mengandung unsur komersial atau tidak mengambil keuntungan. Lalu yang kedua, eueuh unsur produk, boh barang, boh jasa. Artinya di dalam iklan tersebut tidak ada unsur produk, baik barang maupun jasa. Jadi tidak memperkenalkan, tidak ada unsur produk baik barang maupun jasa. Apalagi barang yang menggunakan merek ya, itu tidak ada dalam iklan layanan masyarakat. Lalu ciri yang ketiga, anu katilu nyaeta anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan, pamarentah, pikeun ngingetan masyarakat ngeunaan hiji hal. Jadi artinya begini, yang memasang iklan layanan masyarakat itu adalah yayasan ataupun pemerintah untuk mengingatkan masyarakat mengenai satu hal. Lalu ciri yang selanjutnya adalah mangrupaatikan anjuran atau ajakan pikeun migawe hiji pagawean anu positif atau nyaran milampah pagawean anu negatif sarta ngarugikeun ka dirina pribadi jeung masyarakat. Artinya ciri iklan yang selanjutnya itu merupakan pendidikan, anjuran atau ajakan untuk melakukan satu pekerjaan yang positif atau melarang melakukan pekerjaan yang negatif serta merugikan kepada dirinya pribadi dan masyarakat. Artinya begini, iklan layanan masyarakat ini merupakan pendidikan, anjuran atau ajakan untuk melakukan hal-hal yang positif atau melarang kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain ataupun masyarakat. Nah, itu ciri iklan yang keempat. Lalu ciri iklan yang selanjutnya yaitu miboga target anu leuwih lega tibatan iklan komersil. Artinya mempunyai target yang lebih luas daripada iklan komersil. Jadi cakupannya, jangkauannya untuk iklan layanan masyarakat ini lebih luas dibandingkan dengan iklan komersil. Ya, itu ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Apakah kalian sudah paham? Sudah? Baik, terima kasih kalau sudah paham. Akan Ibu lanjutkan kepada materi iklan layanan masyarakat ngawengku tilu cara. Iklan layanan masyarakat itu mencakup 3 cara. Yang pertama, melalui audio. Ada yang tahu audio itu apa? Ya, didengar. Jadi, audio ini adalah kadenge, terdengar. Nah, contohnya iklan yang iklan yang menggunakan media seperti radio. Jadi iklan-iklan yang ada di radio itu merupakan jenis audio. Lalu yang selanjutnya ada visual. Kalau visual itu apa? Ada yang tahu? Ya, penglihatan. Visual, dilihat, ditinggali, ditenjo. Berarti iklan yang hanya dilihat oleh mata saja, oleh penglihatan saja. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu seperti apa iklan visual itu? Ya, bagus. Poster, pamflet, brosur, ya. Nah, itu merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat dalam bentuk visual.
Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah iklan layanan masyarakat melalui media audiovisual. Ada yang tahu seperti apa audiovisual itu? Ya, saya hebat. Audiovisual nyaeta iklan anu bisa ditinggali, bisa didenge. Jadi iklan layanan masyarakat yang bisa dilihat dan didengar. Contohnya naon? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah iklan yang ada di televisi ataupun iklan yang ada di internet lalu diunggah ke YouTube. Kalian sering melihat iklan tersebut? Ya, sering kita lihat ya. Baik. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat. Jadi, berbagai media kita bisa melihat iklan layanan masyarakat. Yang pertama tadi bisa melihat dari media audio, yang kedua dari visual, yang ketiga adalah media audio visual. Selanjutnya, contoh dari iklan layanan masyarakat Sunda. Anu kahiji, pareman rokok saacan rokok maehan maneh. Artinya ada yang tahu? Ya, bagus. Matikan rokok sebelum rokok membunuh kamu. Ya, jadi hati-hati ya yang merokok. Ya, apalagi siswa siswi tidak boleh merokok ya, karena sangat berbahaya. Lalu contoh iklan masyarakat yang kedua yaitu lestarikan tangkal, salamatkan bumi, stop global warming. Artinya lestarikan pohon, selamatkan bumi, lalu stop global warming ya. Nah, itu contoh dari iklan layanan masyarakat. Lalu yang ketiga contohnya yaitu picen runtah karena tempatna. Generasi milenial kedah eling karena kebersihan di mana bae. Nah, seperti kalian ya, generasi milenial harus ingat dengan kebersihan. Artinya buang sampah pada tempatnya. Generasi milenial harus ingat dengan kebersihan di mana saja. Nah, itu dia beberapa contoh dari iklan layanan masyarakat. Hidup tos paham? Atos? Bagus. Kalau sudah paham, Ibu berikan jempol. Nah, kalau sudah paham, baik untuk pembelajaran iklan layanan masyarakat, untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lalu Ibu juga tidak lupa ingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan. Yang pertama, protokol kesehatan itu sekarang sudah 5M. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan minimal 20 detik. Lalu yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, itu. Dan jangan lupa kalian untuk selalu menjaga makanan yang sehat dan bergizi serta rajin berolahraga supaya kita sehat. Mudah-mudahan dengan menerapkan protokol kesehatan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pembelajaran bahasa Sunda pada pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sehat.